Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Umar Abdul Fattah, NPM 10119078. Saya adalah mahasiswa STEMB kelas D semester 6. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi kuliah Pendidikan Agama 6 sebagai tugas pengganti UTS. Materi yang akan disampaikan yaitu 1. Hajatul Insan ila Rasul, yang kedua Makanatul Rasul, yang ketiga Wazifatul Rasul, dan yang terakhir Wajibuna Nahwa Rasul. Hajatul Insan ila Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran, firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan panduan sunnah, sabda Nabi, dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sahih. Syarah: Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu, bapak kafir, atau jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta atau Rabbi. Ibadatul Khaliq, manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, menjalankan undang-undangnya, dan sebagainya. Usaha-usaha ini adalah bagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan kita sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Makanatul Rasul. Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau, sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya di dalam fikih sirah. Abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Rasul melaksanakan keperluan sebagaimana manusia lainnya yang melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia, sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengerjakan perintah Rasul karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Syarah Nabawiyah atau syarat kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah Nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat sebagai bentuk bagi kita yang membacanya. Dari sirah Nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitas-aktivitasnya sebagai manusia biasa. Wazifatul Rasul. Tugas Rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan dinullah. Kedua tugas ini adalah intisari dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Risalah dakwah yang dibawakan oleh Nabi adalah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Perkara ini tidaklah begitu sukar karena setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima Khalik. Setelah itu, menjadikan mereka sebagai muslim. Sebagai muslim, perlu untuk mengetahui bagaimana cara beribadah dan mengikuti Islam. Tugas Rasul diantaranya adalah menjelaskan cara pengabdian kepada Allah dan menjelaskan Islam sebagai panduan hidup.
Usaha menyampaikan risalah secara berkesan dengan melaksanakan tarbiyah Islamiyah, yaitu dengan menekankan kepada arahan dan nasihat. Tugas kedua adalah menegakkan dinullah. Tugas ini tidak semua muslim memahaminya atau tidak mengetahui bagaimana untuk merealisasikannya. Rasul sebagai pembawa risalah adalah suatu pengetahuan umum bagi kita, tetapi tidak demikian dengan peranan untuk menegakkan agama Allah. Beberapa aktivitas untuk menegakkan din Allah ini adalah menegakkan khilafah, membangun rijal, minhajud dakwah, dan merealisasikan risalah. Iqamatu dinillah atau menegakkan agama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iqamatu khilafah atau menegakkan khilafah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Hal ini adalah konsekuensi logis dari risalah tauhid yang harus disampaikannya ke seluruh penjuru bumi, meliputi seluruh bangsa yang ada di timur, barat, utara, dan selatan. Dalam rangka iqamatu dinillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bina'ur rijal atau membina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Materi terakhir yaitu wajibuna nahwa rasul. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik bagi umatnya. Allah juga telah menerangkan di dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad diutus tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad dibekali wahyu oleh Allah berupa kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman beliau dalam menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Selain Al-Quran, Nabi juga menggunakan hadis sebagai pelengkap ketika menyampaikan ajaran-ajaran yang beliau bawa tersebut. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Inilah konsekuensi yang harus dijalani bagi mereka yang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Istanabu manaha anhu, atau menjauhi apa yang dilarang olehnya. Allah Ta'ala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Kewajiban kita kepada Rasul al-imanu bihi atau beriman kepadanya, mahabbatuhu atau mencintainya, ta'dimuhu mengagungkannya, adifa'u anhu membelanya, mahabbatu man ahabahu mencintai orang-orang yang mencintainya, ihya usunnati menghidupkan sunnahnya, iktarus sholawati alaihi memperbanyak bersalawat kepadanya, ittiba'u manhajihi mengikuti manhajnya, wirasatu risalatihi mewarisi risalahnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan sebagai tugas pengganti UTS mata kuliah Pendidikan Agama 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.